Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada pemateri terakhir pada hari ini. Pematerinya adalah Bapak Michael Kaihatu dengan topik memahami perjanjian kerjasama antara pemegang saham. Sebelumnya saya bacakan dulu profil dari Pak Michael, S1 di Universitas Pajajaran, lalu S2 di Universitas Indonesia, telah bekerja di kantor hukum Denton Saperpe sejak tahun 2002. Pak Michael saat ini partner pada kantor hukum Denton Saperpe, banyak menangani transaksi hukum. Salah satunya adalah membantu pemerintah Indonesia dan PT Indonesia Asahan Aluminium dalam divestasi PT Freeport Indonesia oleh Freeport McMoran. Lalu juga terkait dengan membantu pemerintah Indonesia dalam Kementerian Industri dalam akuisisi saham oleh akuisisi saham Inalum dari Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd. Bang Michael juga banyak membantu pemerintah dalam private projects termasuk port and shipping business. Itu adalah profil singkat dari Pak Michael Kaihatu. Pak Michael, untuk waktu dan layar dipersilakan. Selamat siang, terima kasih Bang Jo, rekan-rekan BNI, semoga masih semangat untuk mengikuti Legal Day kita, sesi terakhir sebelum kita makan siang. Baik, saya akan share screen di sini. Oke, teman-teman, ini topik yang dipilih ya dari teman-teman semua di BNI. Kita mau memahami di sini, waktunya singkat, tapi saya akan coba bagikan sedikit apa sih sebenarnya perjanjian kerjasama antara pemegang saham dan konsep-konsep yang ada biasanya dalam perjanjian. Mungkin nanti ini bukan sesuatu yang familiar mungkin, tapi mungkin juga ada yang sudah cukup familiar dengan konsep-konsep ini. Mungkin memang banyak konsep legal, tapi nggak apa-apa, ini pengenalan ya saya rasa ya sesi ini. Oke, disclaimer ya teman-teman, saya kasih advice ini untuk education dan information. Jadi kalau untuk advice khusus, nanti bisa silakan menghubungi langsung. Nah sebenarnya yang pertama, kenapa sih kita perlu nih perjanjian pemegang saham nih? Mungkin pertanyaan itu yang sering diajukan ya. Ada banyak hal nih yang saya catat di sini ya. Karena pertama, ini ada banyak hal yang tidak bisa diatur dalam anggaran dasar. Nanti teman-teman atau mungkin yang udah mendirikan perseroan terbatas tahu ya, ada yang namanya Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, itu yang memuat sebenarnya di situ pendirian, kemudian nama PT, tujuan, maksud tujuan, direksi, susunan komisaris, rapat umum pemegang saham, pengalihan saham dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya udah ada di situ ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak di dalam PT. Tapi tetap perlu juga nih perjanjian pemegang saham karena ada beberapa hal ya, ada banyak hal yang saya catat terutama ini. Yang pertama, untuk melindungi pihak minoritas dari penindasan mayoritas. Nah, saya suka istilah penindasan mayoritas. Karena memang ada penindasan ya yang dilakukan sebenarnya bisa dilakukan sebagai majority yang merupakan sesuatu yang wajar karena memang ya toh majority dia yang menanamkan modal lebih banyak gitu dalam PT ya. Jadi tentunya dia mau mendapatkan kontrol dan dia mau mendapatkan hak yang boleh dibilang lebih ya sesuai dengan porsi dia gitu kan karena dia udah memberikan menanamkan modal di sana. Tapi juga ada kepentingan minoritas yang kita mau protect ya. Kalau kita apalagi kalau kita sebagai pihak minoritas kita juga nggak mau benar-benar ditindas tanda kutip ya seperti itu. Juga penting kita mau berikan kejelasan nih fungsi direksi, dewan komisaris sama pemegang saham. Ada yang nggak bisa diatur dalam anggaran dasar, kita mau clearkan. Misalnya, kalau Bapak Ibu mau mendirikan PT, kemudian Bapak Ibu mau menaruh wakil Bapak Ibu di PT itu ya, di dalam susunan direksi komisarisnya. Nah itu kita bisa atur secara spesifik di situ di perjanjian bahwa misalnya Bapak Ibu bisa mengajukan berapa jumlah direksi, kemudian juga bisa diatur, ada juga yang modelnya pengendaliannya itu bisa diatur 3 tahun pertama dari pihak direksi yang ditunjuk oleh PTA, terus kemudian 3 tahun kemudian dari PTB. Itu merupakan bentuk-bentuk dari gimana cara kita membagi sebenarnya kontrol ya, intinya kan adalah kontrol ujung-ujungnya. Kita mau kontrol bisnis ini, kita mau kontrol perusahaan ini ya, kalau kita mau join.
Oke, next saya ada beberapa hal lainnya sambil jalan. Definisi, oke intinya sebenarnya ini kerjasama ya antara dua atau lebih pendiri, kita pakai istilah pendiri. Ini kita bicara perseroan terbatas ya. Kalau di Indonesia kita bicara bisnis simple aja Bapak Ibu ya. Bentuknya badan hukumnya cuma PT ya. Kalau yang kompleks ya PT. Kalau pihak asing mau masuk menanamkan modal di Indonesia ya mereka masuknya PT. Bentuk-bentuk lain dibatasi ya karena ada perlindungan juga untuk domestic business. Jadi kita memang di Indonesia, apalagi kalau kita bicara dengan soal investasi dengan badan asing, ya kita bicaranya ya badannya PT gitu. Beda mungkin kalau kita mau keluar di Singapura gitu ya atau di Amerika gitu, kita bisa ada banyak badan hukum di sana, bahkan dari pihak asing bisa mendirikan sole ownership gitu ya, seperti itu. Kalau Indonesia nggak bisa ya. Para pihak apa aja sih? Para pihaknya individu cakap hukum ya Bapak Ibu. Jadi harus bisa sebagai pihak dalam kontrak dia. Ada batas usianya, kemudian juga cakap hukum artinya bisa melakukan tindakan hukum. Kemudian juga Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Kasing dan lain-lain. Pertanyaannya juga mungkin sering muncul apa sih GV agreement nih istilah-istilah legal mungkin ya GV agreement apa shareholders agreement terus ada akta. Nah, kalau akta pendirian dan anggaran dasar tadi Bu Natali udah sempat mention tuh bahwa itu memang harus ada wajib. Kalau kita mendirikan perseroan terbatas kita harus mendirikan dalam bentuk akta pendirian di hadapan notaris ya. Nanti di situ ada anggaran ada hak dan kewajiban di dalamnya yang mengatur tentang PT. Ada istilah GV agreement. GV agreement ini lebih common karena dibuat sebelum PT-nya ada, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada investor asing mau masuk ke Indonesia, mereka mau kerjasama dengan Bapak Ibu di sini, investor asing ini mungkin dia parent company, ya, dia holdingnya. Nah, dia mau mendirikan subsidiarinya di Indonesia. Nah, sebelum dia mendirikan itu, dia buat dulu perjanjian kerjasama, biasanya dengan pihak lokalnya. Nah, itu kita menyebutnya GV agreement karena PT-nya belum ada. Tapi kalau misalnya dia melakukan akuisisi, nah jadi kalau misalnya asing melakukan akuisisi, itu PT-nya udah ada ya Bapak Ibu. Jadi misalnya PT punya Pak Hari gitu misalnya, Pak Hari mungkin maju bisnisnya, terus kemudian ada pihak asing lihat, wah ini prospeknya bagus banget nih, saya mau kerjasama sama Pak Hari, saya mau ajak Pak Hari buat GV gitu ya, dalam satu bidang misalnya mungkin pelatihan saham ya, penjualan saham. Nah, kemudian Pak Hari, wah boleh juga nih kalau join gini dia mau masukin modal kita diriin deh gitu ya. Nah dirikan mungkin dari PT yang udah ada yang dipunya Pak Hari, nanti dia dari pihak asing itu dia akan ambil misalnya sekian persen saham dari existing shares-nya, nah itu diaturnya di dalam shareholders agreement seperti itu karena dari PT yang sudah ada. Tapi kalau misalnya belum ada buat badan hukum baru, biasanya kita istilahnya GV agreement karena masing-masing pihak sama-sama sepakat untuk dirikan badan hukum baru gitu ya. Dasar hukum kita lewat aja, ini biasanya bagiannya lawyer. Bapak Ibu tahu aja ada KUH Perdata, ada Undang-Undang PT ini sering banget disebutkan, ada terkait investasi kalau investasi. Nah, KBLI salah nih, maaf. Klasifikasi baku lapangan usaha ya. Ini nomor KLBI-nya. Nah, ini juga penting untuk diketahui karena pada saat pendidikan atau kita masuk dalam bidang usaha, kita perlu tahu nih, kita mau masuk ke bidang usaha yang mana, spesifikasinya apa. Tadi Bu Natali sempat mention ya tentang masuknya kemana, terus juga kita perlu tahu ya batasannya nanti apa aja yang bisa dilakukan sama bisnis perusahaan tersebut. Ya. Di dalam shareholders agreement itu kita masukkan di situ penentuan nama perusahaan, kemudian bentuk usahanya apa. Kalau dengan investor asing tentunya akan bentuknya menjadi PMA, perusahaan penanaman modal asing. Untuk nama perusahaan juga ini ada ketentuannya yang diatur ya, nama PT. Sama tadi juga disebut Ibu Irma ya tentang merek ya, menarik kan ya, ada merek-merek yang kita nggak boleh sebut tuh, misalnya merek pensil gitu kan dari Bu Irma kasih contoh. Nah sama Undang-Undang PT juga mengatur, nah kita nggak bisa diriin nama PT itu nama kegiatannya gitu ya.
misalnya PT Perdagangan Indonesia gitu, itu cuman gitu aja gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh. Kita harus ada pembedanya juga gitu. Misalnya apa, PT Perdagangan Natalia Indonesia gitu mungkin ya. Oke, pasal tujuan juga kita masukkan di dalam perjanjian apa sih yang mau kita lakukan, karena ini nanti ada kaitannya ya Bapak Ibu terkait sama competition ya, ada klausula non competition yang kita akan masukin. Rencana usahanya juga, terutama yang penting permodalan dan rasio kepemilikan, berapa yang kita mau masukkan sebagai modal, terus kepemilikannya berapa persen. Ini kita bisa lihat di sini dari kita hasilnya apa nih, kita jadi majority apa minoritas di sini. Kemudian juga diatur organ perseroan, di anggaran dasar juga diatur ya, menurut Undang-Undang PT itu ada RUPS, organ tertinggi dalam perseroan, ada Dewan Komisaris, ada juga direksi ya. Nanti dalam perjanjian kita masukkan di situ tata cara pelaksanaan RUPS, hak suara, quorum untuk keputusan, Dewan Komisaris dan direksinya, bukan Dewan Direksi ya. Oke, jadi ini juga penting ya Bapak Ibu ya, kita perlu lihat karena kalau di dalam perjanjian ini kita bisa atur ya lebih lanjut nanti apa aja hak-hak dari direksi itu, apa aja kewenangan yang bisa dilakukan oleh direksi perusahaan. Tindakan-tindakan apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang harus ada persetujuan Dewan Komisaris atau bahkan harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham, itu bisa kita atur. Oke. Nah, yang bukan merupakan organ perseroan terbatas di sini. Ada yang bisa jawab apa tuh? A, B, C, D, E. Yang bukan apa? Mungkin yang legal nggak usah ya. Tebak-tebakan aja. Salah nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Yang bukan apa? Yang bukan organ perseroan terbatas. Tapi dapat hadiah kok Pak, kan kita ada hadiah ya Pak. Oh iya, ada hadiahnya ya. Ada. Oh, tadi juga yang nanya dapat hadiah tuh. Iya. Ada Pak Cavong E, Pak Davi D. Oke, Pak Robert B. Oke. Nah, yang bukan di sini ya, jadi yang bukan itu dewan direksi ya. Jadi dewan komisaris itu memang adalah organ perseroan, rapat umum pemegang saham ya, itu organ perseroan, direksi itu organ perseroan, RUPS itu sama, rapat umum pemegang saham. Nah, kenapa bukan dewan direksi? Karena ini mungkin harus diperhatikan. Ini istilah yang berdasarkan peraturan undang-undang bahwa organ perseroan adalah direksi, bukan dewan. Kalau dewan, kita bicara keputusannya itu ditanggung renteng, Bapak Ibu. Jadi kalau keputusannya dewan komisaris itu harus sama-sama. Ya, kalau direksi itu dia bisa bersendiri-sendiri mewakili perusahaan. Jadi kalau ada nama Bapak Ibu sebagai direksi, sebagai anggota atau direktur dalam perusahaan, Bapak Ibu berhak mewakili perusahaan. Di standarnya akta pendirian itu disebut. Yang berhak mewakili perusahaan di dalam luar pengadilan adalah direktur utama. Itu biasanya standar seperti itu. Apabila direktur utama berhalangan, dan alasannya tidak perlu dijelaskan ke pihak ketiga, maka bisa diwakili oleh direktur yang lain. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau menyusun organ perusahaan kita juga perlu pertimbangkan itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita udah mulai masuk konsep-konsep hukum nih. Saya coba ini cepat aja pengenalan aja ini ya, karena kalau mau dibahas lagi bisa lebih panjang. Reserve matters itu apa sih? Nah, ini sering nih, dan ini penting dimasukin dalam perjanjian pemegang saham, dan memang menjadi satu fungsi perjanjian pemegang saham, kita masukin bagian ini. Jadi itu pembatasan kewenangan direktur yang berwenang mewakili perseroan untuk melakukan tindakan perseroan yang berasal dari rapat direksi, rapat dewan komisaris, dan atau RUPS. Contohnya, kita batasin nih direksi supaya jangan sampai dia bisa melakukan sesuatu tanpa kontrol kita, owner gitu ya. Nah, kita bisa buat di sini pembatasannya. Untuk hal-hal ini dia nggak boleh. Dia harus minta persetujuan dulu dari RUPS. Persetujuan laporan tahunan, membagikan dividen, mengganti auditor gitu ya, ini standar. Kemudian juga terkait sama
tindakan-tindakan korporasi yang penting itu kita harus masukkan di sini. Kita batasin. Apalagi kalau BUMN ini penting sekali ya, karena kalau BUMN kan banyak banget efeknya nih kalau sampai ada yang dilanggar. Nah ini juga, ini biasanya ini standar ya, pemberian agunan kita batasin, jangan sampai direksi tahu-tahu dia menjaminkan aset perusahaan gitu. Padahal itu signifikan aset. Nah itu kita batasin, dia harus persetujuan RUPS. Pendirian anak perusahaan juga penting. Nah, merger, konsolidasi, pengambilan dan pemisahan, pengajuan pembubaran atau kepailitan, ini biasanya juga kita masukkan ya. Ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ini tergantung ada ketentuan dalam UPT yang memang membatasi. Tapi juga kalau Bapak Ibu mau masukkan, ini bisa. Cuman memang ada pro consnya tentunya. Semakin banyak Bapak Ibu masukin ini kan tentunya akan semakin membuat direkturnya itu sulit bergeraknya. Dia jadi banyak kesulitan ngambil keputusan, jadi keputusan bisnisnya jadi lambat. Nah itu jadi kurang gesit perusahaan, jadi ya itu harus ada pertimbangannya lah ya. Oke, kemudian di dalam perjanjian pemegang saham itu pasti ada mengatur soal pengalihan saham, Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya diatur ada yang namanya moratorium period. Apa sih itu? Jadi itu di lock up, Bapak Ibu. Biasanya setelah pendirian PT, kita batasi nih, jangan sampai dialihkan dalam waktu, misalnya baru didirikan 1 tahun, atau dialihkan lagi ke pihak lain yang bukan orang yang kita kenal, yang udah kita lakukan due diligence sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Misalnya tadi contohnya Pak Hari dengan investor asingnya gitu ya. Terus kemudian nggak ada pasal ini, tahu-tahu nih, baik investor asingnya mengalihkan ke pihak lain gitu loh. Ternyata pihak lainnya itu kompetitornya Pak Hari gitu. Wah, bisa repot karena bersaing gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini pasal ini kita masukkan. Nanti kita akan bicara right of first refusal dan juga tag along right. Jadi pada saat pengalihan itu dia harus ditawarkan dulu nih ke pihak yang partner kita. Oh saya mau ngalihin nih ke pihak lain gitu kan. Kamu mau beli nggak sahamnya? Intinya seperti itu. Nanti tag along juga kalau misalnya dia pihak ketiganya akhirnya setuju untuk membeli sahamnya, kemudian dia bilang oke, saya jual juga dengan harga yang sama seperti itu. Tadi kita bicara periode lock-in, ini contoh pasalnya ya. Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan, melepaskan setiap atau seluruh sahamnya selama jangka waktu tertentu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain, itu contohnya. Contohnya juga di right of first refusal, ini tidak dapat mengalihkan kepada pihak ketiga kecuali dia menawarkan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Kemudian juga kita atur juga di dalam perjanjian pemegang saham itu untuk penerbitan saham baru. Ini juga penting Bapak Ibu, karena kalau dari sisi mayoritas, kalau nggak diatur, dia bisa sembarangan menerbitkan saham baru. Dan Bapak Ibu yang minoritas, lokal gitu misalnya, harus top up terus sahamnya. Nah ini nanti kalau nggak diatur, dia bisa begitu aja membuat saham Bapak Ibu terdilusi. Nah, ini kalau kita dari sisi lawyer yang belain minoritas, kita harus masukin pasal ini, harus hati-hati karena kalau dia punya hak yang sangat tidak diatur sama sekali, dia bisa menyingkirkan, dia bisa menendang Bapak Ibu dari kerjasama ini pelan-pelan gitu ya. Dari tadinya mungkin Bapak Ibu punya 5%, 10%, jadi 5% makin kecil karena dia modalnya besar, dia top up terus. Oke, kemudian juga diatur bagaimana kalau ada yang one prestasi gitu ya. Ini ada namanya call option right, put option right. Jadi ini terkait dengan hak sebenarnya, hak dari pihak yang mengalami peristiwa cedera janjinya, bukan pihak yang melakukan cedera janji, yang terkena dampak cedera janji itu dia punya hak gitu. Dia punya hak untuk misalnya dia menjual sahamnya dia atau dia membeli sahamnya dari pihak yang melakukan one prestasi. Gitu. Atau at the end kalau nggak ketemu ya lakukan pengakhiran perjanjian. Gitu ya. Oke, sedikit question. Larangan untuk mengalihkan saham dari pemegang saham kepada pihak lain dalam waktu tertentu setelah penandatanganan perjanjian pemegang saham adalah, silakan bisa dijawab di chat.
Oke, Pak Hari E, Pak Davi E, Pak Robert D. Oke, good. Oke. Ya, jadi ini jawabannya E ya, lock up period ya. Jadi tadi kita batasin ya. Dalam waktu tertentu jangan sampai nih pihak counterpart kita dia sembarangan dia alihin ke pihak lain gitu. Sama yang tadi. Kalau ternyata pihak itu nggak favorable buat kita, ternyata dia kompetitor kita gitu, atau kita dulu punya masalah putus cinta, ditolak cinta sama dia, mungkin kita nggak rela gitu ya, kita mau bisnis, bahkan even bisnis pun kita nggak mau sama dia gitu kan bisa. Nah, jadi kita nggak mau kerja sama dia, itu lock up period gitu ya. Oke, next, deadlock. Ini ada juga istilah deadlock. Deadlock ini kalau misalnya kita udah dalam satu keputusan yang penting yang harus diambil, contohnya. Misalnya menjual saham atau meningkatkan modal perusahaan. Karena kita benar-benar butuh modal kerja, kita harus dapat pinjaman dari bank misalnya, terus kemudian di dalam keputusan untuk kita meminjam itu, kita harus ada keputusan rapat umum pemegang saham. Ternyata di dalam rapat umum pemegang saham ada syaratnya, bahwa harus persetujuan seluruh pihak dalam rapat umum pemegang saham. 100%. Wah. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan nih, nggak dapat persetujuannya nih. Karena ada satu pihak ternyata yang nggak mau. Saya nggak mau ada pinjaman. Saya mau top up aja, gitu misalnya. Wah, ini akhirnya jadi diskusi nggak ketemu, deadlock. Sementara perusahaan butuh cepat, akhirnya deadlock. Nah, ini kita mesti atur. Untuk potensi-potensi ini, resiko-resiko ini gimana kalau deadlock, kita mesti atur. Mungkin kita masuk ada mediasinya, kemudian kita ada masuk ke dalam opsi tadi yang call option, put option tadi gitu ya. Udah gak ketemu, ya udah deh, gue mau keluar aja deh dari sini, gue jual aja deh saham gue gitu. Nah, seperti itu. Atau ya udah kita akhiri aja baik-baik deh, kita likuidasi perusahaan ini, itu ada juga, tapi jarang sih yang seperti itu. Atau ya kita udah berantem akhirnya gitu, terus ke pengadilan gitu ya. Nah, itu kita atur. Nah, Bapak Ibu, juga ada klausula-klausula penting dalam perjanjian pemegang saham yang kita harus masukkan. Itu ada namanya klausula kerahasiaan, confidentiality clause, klausula non-kompetisi, ada non-solicitation clause, ada juga tentang haki. Tadi Bu Irma mention soal haki ya. Nah, di dalam perjanjian pemegang saham ini perlu tuh Bapak Ibu kita masukin soal kerahasiaan. Jangan sampai terutama di awal-awal kerjasama ya, kita nggak mau baru mulai kemudian udah di-share semua informasi penting. Jadi kita jaga dengan klausula confidentiality. Kemudian juga non-competition juga kita harus batasin. Karena misalnya Bapak Ibu mau mendirikan satu perusahaan, atau gini, Bapak Ibu ada beberapa perusahaan ya. Kemudian Bapak Ibu mau protect perusahaan Bapak Ibu yang lain. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu punya bisnis, mungkin kalau Bu Yuli ya, Bu Yuli kan punya bisnis jual kurmanya kan ya, penjualan kurma. Nah, ternyata ada nih satu perusahaan yang mau kerjasama sama Bu Yuli untuk jual misalnya hasil olahan kurma gitu misalnya, jadi cake gitu misalnya, kue kurma gitu ya misalnya. Nah, itu kemudian Bu Yuli mau protek tetap jual kurmanya tetap, jangan sampai itu jadi diambil sama bisnis yang mau Bu Yuli dirikan nih untuk cake kurmanya gitu. Nah, itu kita mesti atur non competition-nya di situ. Jadi dibatasin bahwa boleh penjualan produk lain, tapi yang tidak bersaing dengan perusahaan cake kurma gitu ya. Salah satunya apa? Existing bisnisnya Ibu Yuli gitu ya, penjualan kurma. Nah, itu kita atur gitu. Karena kalau nggak diatur nanti kemudian hari dia nanti bisa bilang, wah ini ada competition nih dengan perusahaan ini, perusahaan kita nih. Nanti kemudian dia mengajukan satu klaim atau gugatan dan lain-lain gitu ya. Non-solicitation itu apa? Itu terkait dengan kita atur, jangan sampai kita udah kerjasama, terus kemudian misalnya kita adalah pihak yang punya base untuk satu bisnis, kita punya talent di situ, kita punya employee di situ, employee kita dibajak sama dia. Nah, itu bisa terjadi. Jadi misalnya investor dia mengajak kerjasama sama kita, Bapak Ibu punya employee kunci di situ,
dan cuman dia kerjasama setahun 2 tahun, setelah itu semua employee kunci dari perusahaannya Bapak Ibu tuh dibajak sama dia, dia buat PT baru, dia kerjasama sama orang lain. Nah, itu kita mesti batasin. Pembatasan penggunaan haki juga sama ya Bapak Ibu ya, ini juga kita batasin haki merek kita jangan sampai jadi diklaim jadi milik perusahaan, misalnya kalau kita mau batasin, juga jangan sampai diklaim sama pihak counterpart kita. Contoh klausulnya seperti ini, non-competition-nya. Jadi, balik lagi, dengan cara apapun usaha baru pengaturan transaksi yang dapat menyaingi tujuan usaha, yang dapat menyaingi ya. Nah, tujuan usaha makanya harus di-clear-kan. Ada berbagai cara sebenarnya kita bisa buat, apakah kita batasin bidang usahanya gitu ya. Biasanya saya buat gitu, kita batasin lebih clear apa aja bidang usahanya. Terus apa yang kita larang gitu ya, itu kita batasin juga. Ini yang non-solicitation, simple clause-nya. Jangan sampai dia meminta membujuk. Nah, biasanya juga competition ini kita perlu jagain ya Bapak Ibu. Jangan cuma hanya pihak yang menandatangani perjanjian. Karena mereka biasanya punya grup juga. Jadi jangan sampai hanya mengikat di situ aja, tapi nggak mengikat afiliasi mereka. Jadi mereka pakai arms, pakai tangan yang lain gitu untuk kompetisi. Jadi itu nanti klausulnya kita harus lihat. Pilihan hukum, ini pasal yang penting ya. Pilihan hukumnya Indonesia atau hukum asing. Ini juga kita perhatikan ini karena ada orang atau investasi yang mau hukum asing. Tapi perlu diketahui ya, untuk hukum asing itu pengadilan Indonesia itu bisa bilang dia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Jadi memang commonly kita gunakan hukum Indonesia. Ada namanya klausula bahasa, Bapak Ibu mungkin tahu, perjanjian yang dibuat oleh pihak Indonesia, baik swasta, pemerintah, warga negara Indonesia itu harus dengan bahasa Indonesia atau dibuat dalam bahasa nasional, pihak asing, atau bahasa Inggris. Jadi bilingual. Jadi itu perlu diperhatikan Bapak Ibu karena apabila ini tidak dilakukan, ada potensi bisa dibatalkan perjanjiannya. Kalau pihaknya memang punya intensi untuk dia mau lari ya, dia mau batalin perjanjian. Penyelesaian sengketa bisa melalui pengadilan, melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mungkin Pak Johannes yang lebih paham nanti bisa jelasin lebih lanjut soal ini, tapi intinya ini juga penting diatur dalam perjanjian pemegang saham supaya para pihak tahu kalau ada masalah ke depan kita mau selesaikan bagaimana. Terutama untuk arbitrase. Kalau Bapak Ibu mau pilih arbitrase, klausula arbitrase itu harus ada karena arbitrase itu harus kesepakatan, harus dinyatakan secara jelas di dalam perjanjian antara para pihak, jadi harus ada klausula arbitrase. Oke, itu aja dari saya. Mungkin biar lebih. Kita masih punya berapa waktu, Pak Jo? Masih 15 menit, Bang. Oke, kita tanya jawab aja, ngobrol-ngobrol, mungkin sharing-sharing. Silakan. Saya Baik. mau tanya dong, Pak Michael. Bro Mike. Yes bro. Bukan mau tanya sih, tapi lebih ke saya kaget juga ternyata ini ada cara pengaturan secara hukum ya. Maksudnya di masa lalu ini mengingatkan saya, termasuk pengalaman saya sendiri, banyak terjadi ya. Sebenarnya yang kita nggak omongin akhirnya pada saat berpartner jadi bermasalah. Iya, benar. Intinya andai kata saya kenal Bro Mike dari dulu, wah ini sesuatu yang sangat harusnya hal-hal itu bisa nggak terjadi. Thank you Bro Mike, ini sih pencerahan sekali buat saya. Thank you Pak, thank you Pak. Silakan Dr. Irma. Ya, siang Pak Michael. Pak, saya mau ini aja sih, mau apa share ya pengalaman seperti ini. Jadi ya benar yang Bapak katakan tadi, yang klausul-klausul yang terkait dengan lisensi merek atau penggunaan hak kekayaan intelektual itu pernah kejadian klien saya itu daftarkan mereknya atas nama pemohon pribadi awalnya, atas nama misalnya Irma gitu ya. Nah kemudian berkembang akhirnya itu masih mereknya atas nama perorangan. Kemudian berkembang, kemudian sudah ada investor untuk di PT. Nah kemudian PT itu mensyaratkan bahwa kekayaan intelektualnya dialihkan ke PT tersebut. Nah itu jadi kita kejar-kejaran karena investor nggak akan bayar kalau nggak ada pengalihan mereknya.
Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin ya itu salah satu yang harus diwanti-wanti juga ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya merek atas nama perorangan, biasanya pada saat pembuatan PT ada investor lain atau orang lain yang akan bekerja sama, biasanya diminta dialihkan ke PT, Pak. Seperti itu. Iya, Mungkin seperti betul. itu ya. Betul, Bu Irma, itu memang penting diperhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendirikan satu PT nanti mereknya tentunya ya harus didaftarkan gitu kan. Dialihkan ke PT. Dialihkan ke PT, jadi dipakai untuk PT, kemudian juga atau digunakan juga license agreement ya. Ya. Kalau memang mau dibuat license agreement itu bisa lebih detail lagi tentang pengalihannya, ini bisa berpayung di shareholders agreement-nya. Ya. Pak Davi ya mau nanya ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak Michael mau nanya dong. Tadi kan dibilang kalau yang nggak diatur di apa, ada ART gitu, ada perjanjian-perjanjian tambahan. Nah, misalnya perusahaannya tidak ngatur nih di ADART, kemudian singkat cerita usahanya nggak berjalan sesuai awal karena semuanya lisan ya mungkin antara owner ya. Nah, kemudian kalau sampai ada kayak apa ya istilahnya sengketa, itu kan berarti nggak ada dasar hukumnya karena nggak ada yang tertulis ya. Itu apakah pihak yang mempermasalahkan bisa sue partnernya gitu? Ya, nah itu memang sering terjadi ya, banyak yang mendirikan satu bisnis tidak diatur satu sama lain secara detail bagaimana, akhirnya ya lihatnya berarti hanya ke anggaran dasarnya tentunya untuk pembubaran atau pengalihan atau apa seperti itu. Terus kemudian kalau klaim ya memang akhirnya kalau ada perjanjian kan kita bisa klaim default ya, one prestasi atas perjanjian misalnya. Tidak melakukan suatu atau diminta melakukan suatu tidak dilakukan. Tapi kalau nggak ada perjanjian ya jadinya masuknya ke perbuatan melawan hukum ya kalau istilah hukumnya ya. Jadi ada kerugian nggak gitu kan. Nah dari situ memang Pak yang diatur, dan ini memang akhirnya akan bisa jadi lebih costly ya, bisa jadi lebih messy lah kalau misalnya kita nggak ada perjanjiannya. Walaupun memang ada perjanjian tetap bisa messy juga gitu, kalau udah berantem. Ya, Tapi at least kita masih ada lah guidance-nya lah gitu ya, masih lebih gampang lah gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mau berantem pengadilan misalnya diatur di perjanjian, ini kan ada klausul penyelesaian harus dengan arbitrase misalnya. Kita arbitrase dulu dong gitu misalnya. Atau ada mediasi nih, ini harus kita dengan mediasi dulu kayak gitu. Ya, karena kalau nggak ada perjanjian tertulis, lisan kan apa ya, pandangan setiap pihak beda-beda ya, berarti belum tentu nggak valid juga ya kalau mereka bisa sue karena memang tidak ada perjanjian spesifik. Benar Pak, jadi tadinya kembalinya gitu. Kalau kita sue, kita mesti lihat dulu apa ada yang melanggar hak saya apa, gitu kan? Terus kerugiannya apa, gitu kan? Itu intinya kalau kita mau melakukan klaim kan. Jadi ya seperti itu. Iya. Oke, thank you, Pak Michael. Oke. Ibu Lady, silahkan. Ya, halo Pak Michael. Yes, Bu Lady. Yes. Gimana Bu? Mau tanya aja Pak, yang kaitannya tadi dengan mekanisme top up dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan dalam satu kerjasama dengan partner yang ada begitu, memang ada yang tertuang dalam ADART terkait dengan saham dan lain sebagainya, prosentasenya gitu ya. Tapi tatkala kalau seandainya ternyata company membutuhkan dana begitu ya, umumnya kita kadang-kala begitu ya Pak ya udah kekeluargaan siapa yang ada terlebih dahulu untuk istilahnya top up terlebih dahulu. Nah, best practice-nya itu harusnya seperti apa sih Pak? Apakah kalau seandainya ternyata ada inisiasi untuk top up itu harus ditanggung renteng oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan prosentasenya, ataukah mekanisme yang tadi saya jelaskan ya udah yang ada terlebih dahulu aja yang itu dijalankan secara hukum, yang mana yang direkomendasikan begitu Pak? Nah, biasanya gini Bu, kalau yang saya temui di dalam perjanjian itu diatur ketentuan bagaimana kalau perusahaan membutuhkan modal gitu ya. Nah, itu biasanya opsinya bisa dengan penambahan modal dari pemegang saham
atau pinjaman pemegang saham. Nah, atau juga bisa pinjaman dari pihak ketiga gitu ya. Opsi yang terakhir yang pastinya sih ya masuknya investor lain, tapi biasanya itu opsi terakhir lah. Kalau misalnya itu sih biasanya mereka nggak sedrastik itu. Biasanya sih pertama dari penambahan modal dari pemegang saham gitu kan, atau pinjaman dari pemegang saham yang bisa nanti dikonvert jadi modal gitu. Nah itu memang harus diatur dalam perjanjiannya supaya nanti ke depannya clear nih, udah berapa modal saya di sini gitu kan. Memang ada beberapa pengalaman saya juga seperti itu. Ada satu pihak yang mungkin dia ready dengan modalnya, akhirnya dia yang chip in terus gitu ya, naik. Tapi juga dia nggak di-record gimana semua kontribusinya itu. Setelah jadi masalah baru kemudian mulai hitung-hitungan, oh saya udah masukin segini nih gitu kan. Sebenarnya yang ini akhirnya bilang, oh enggak, saya juga udah banyak nih kerja saya di sini gitu kan. Yuk masukin modal aja tapi nggak pernah ngurusin perusahaan gitu misalnya. Itu sering banget kejadian gitu. Jadi itu perlu diatur Bu, benar perlu diatur gimana kalau misalnya dia peningkatan modal itu gimana, terus kemudian kalau pinjaman juga gimana, apa pinjamannya bisa dikonversi ataukah bentuk yang lain, pembiayaan yang lain gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Mike. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan kepada Bang Mike. Saya Bang Mike. Yes. Kalau misalnya dalam terkait dengan reserve matters ya, misalnya reserve matters-nya kalau misalnya direksi mau mengajukan pinjaman ke bank, di shareholders agreement-nya itu harus persetujuan BOD. Tapi di anggaran dasarnya harus ke persetujuan RUPS. Jadi ada reserve matters untuk hal yang sama, diatur berbeda di shareholders agreement dan di anggaran dasar. Jadinya untuk nanti BOD itu comply, harus bagaimana Bang? Harus mengikuti anggaran dasar kah? Atau shareholders agreement, atau dua-duanya? Nah gini bro, kalau menurut gue kalau gue di sisinya BOD, kalau gue di sisinya BOD, yang pasti adalah gue mau dapat full protection gitu ya dari semua tindakan yang gue lakukan. Jadi apalagi kalau ada yang mengatur derajat pengambilan keputusan yang lebih tinggi, apakah itu di perjanjian pemegang saham ataupun di anggaran dasar, itu harus dilakukan dulu pertama gitu ya. Nah, kalau dalam posisi itu sih kalau gue sarankan tetap semuanya diambil, tetap harus semuanya, karena kita nggak mau nanti ada klaim kan, nanti satu pihak bilang mungkin nanti apalagi kalau dia yang diperiksa dengan auditor, kemudian dilihat wah ini ada satu GCG yang nggak dipenuhi, itu bisa berbahaya banget. Jadi emang dia harus penuhin, walaupun memang nggak ada seperti nggak ada konsistensi antara dua dokumen itu, tapi nggak apa-apa, tetap diambil. Kalau itu mungkin masih bisa ditafsirkan itu saling mengisi ya. Tapi ada juga yang mungkin repot kalau misalnya dia bertentangan gitu kan. Misalnya satu isinya bilang dia perlu persetujuan direksi BOD, terus kemudian dokumen yang lain di perjanjiannya misalnya, biasanya gitu ya, kalau di anggaran dasar biasanya udah cukup clear, di perjanjian toto dibilang di situ ada kalimat tidak membutuhkan persetujuan BOD. Nah itu yang bertentangan, tapi tetap aja kita harus ambil yang best practice-nya yang paling memenuhi dengan standar GCG ya, Good Corporate Governance, jadi kita harus ikutin. Yang paling berat itu sih kalau menurut saya gitu, untuk mencegah kemungkinan di kemudian hari jadi masalah. Nah, nanti dokumennya ya itu harusnya direvisi ya, di amendment kalau ada yang bertentangan seperti itu, terutama dari sisi misalnya tadi seperti itu di dalam perjanjian pemegang sahamnya. Gitu bro, menurut gua. Oke Bang, satu pertanyaan lagi. Assume adalah misalnya kita semua di Grow ini punya PT, pendiri PT, pemegang saham, tapi nggak punya shareholders agreement. Jadi apakah krusial untuk membentuk shareholders agreement karena kita udah punya anggaran dasarnya? Maksudnya
yang gue tangkap sih Bang, jadinya shareholders agreement-nya ada dulu, baru anggaran dasarnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita udah punya anggaran dasar nih, semua misalnya Bu Ledi udah ada PT-nya apa, tapi dari sini baru kepikiran masih perlu nggak di cover atau ada hal nggak yang perlu diprotek dengan shareholders agreement, atau lebih baik dimasukkan aja dalam anggaran dasarnya. Gimana Bang? Jadi gini, anggaran dasar itu kan dalam format yang Baku. harus disesuaikan ya, format baku ya. Jadi kita juga perlu ikutin dengan format baku itu. Nah, ada memang ketentuan yang memang harus kita masukkan, tapi karena format bakunya nggak memungkinkan ya, kita mau tetap protect. Misalnya tadi mengatur lebih lanjut tentang hakinya gitu ya, itu kan nggak bisa dimasukin di dalam anggaran dasar. Reference ke license agreement atau lain-lain seperti itu. Nah itu kita harus buat, tetap kita harus buat dalam anggaran dasar. Jadi kembali ke yang tadi, sebenarnya ke slide yang pertama tadi, itu sebenarnya kalau kita mau buat perjanjian pemegang saham ini sifatnya nggak mandatori kan. Boleh aja kita mendirikan PT nggak masalah, kita bisa jalankan tanpa ada perjanjian pemegang saham, itu nggak masalah. Tapi kan kita mau jagain sebenarnya. Kita mau lindungin kepentingan kita nih. Apalagi kalau majornya transaction ya, atau bisnisnya udah besar, kita mau expand, kita mau maju, itu pasti kita perlu. Itu sih kalau menurut gue, Jo. Oke, thank you Bang. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi yang mau diajukan? Siapa tahu ada kebutuhan untuk membuat perjanjian pemegang saham, atau kalau nanti baru kepikiran bisa one-to-one dengan Bang Mike ya, diatur schedule-nya dengan Bang Mike untuk one-to-one. Baik, Bapak Ibu, empat topik sudah dibawakan oleh 4 pemateri. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu semua. On behalf dari Bang Mike, Dr. Irma, Natalia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari yang sudah membuatkan video kompilasi, Pak Davi yang bikin background hari ini, full red, Pak Victor juga. Pak Victor yang udah bikin kompilasi juga bersama Pak Hari, Pak Ciafong sebagai, Pak mau nanya ya Pak? Oh, Yuk. Pak Ciafong, enggak ya? Pak Ciafong dan Pak Jackson yang hari ini bantu juga untuk IT, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Presiden, silahkan. Unmute dulu, Bu. Nyampeinnya terima kasih banyak aja. Hari ini kita sudah dibekali banyak hal, meskipun tadi signal saya on off gitu. Tapi terima kasih banyak, dan saya menyarankan semua member bisa one-to-one untuk mengetahui lebih banyak lagi apa sih yang perusahaan kita butuhkan, karena dari tadi menyimak, wah ini mesti one-to-one nih Pak Michael, kelihatannya banyak banget gitu yang mesti one-to-one ya. Buat teman-teman terima kasih, dan buat teman-teman nanti yang menonton YouTube-nya dari acara ini, kita BNI itu adalah Business Network Internasional, di mana kita berpartner referral satu sama lain ya. So teman-teman thank you. Saya kembalikan ke Pak Yohanes ya.